Kiranya Bapak Bupati berkenan untuk menyampaikan informasi kepada teman-teman yang saya banggakan, para wartawan dari berbagai media. Kami persilahkan Bapak Bupati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Forkominda Kabupaten Cianjur, hadir langsung Pak Kapolres, Pak Dandim. Yang saya hormati Basarnas, yang saya hormati juga dari BMKG, juga yang saya hormati para wartawan. Izin melaporkan hasil terakhir yang dapat diinformasikan kepada warga masyarakat Cianjur walaupun masyarakat luar. Pada intinya informasi-informasi masih tetap yang disampaikan pada press release pada hari kemarin, namun hari ini ada penambahan penemuan pencarian, yaitu didapatkan 1 orang, sehingga yang meninggal dunia bertambah 1 menjadi 328 jiwa. Kemudian korban yang hilang masih dalam pencarian sampai saat ini tinggal 12 jiwa lagi. Kemudian juga korban luka ini masih tetap sama seperti kemarin, 595 orang. Korban luka berat yang saat ini masih dirawat di semua rumah sakit di Cianjur berjumlah masih tetap 61 orang. Kemudian juga perlu kami sampaikan bahwa Basarnas secara aturan ini sudah berakhir hari ini, namun melihat kondisi di lapangan dan melihat kondisi ahli waris yang mana masih ada berharap untuk ditemukan korban yang hilang di lokasi tanah longsor tersebut. Kami, Kabupaten Cianjur, telah membuat usulan penambahan waktu 3 hari ke depan. Mohon doanya mudah-mudahan dalam waktu 3 hari, bahkan 1 hari pun kalau besok ketemu ya Basarnas akan berakhir. Dimohon doanya agar cuaca baik dan Basarnas juga bisa menemukan warga yang hilang sebanyak 12 jiwa. Kemudian juga pengungsian ini masih tetap seperti kemarin yang disampaikan oleh Pak Dandim. Namun perlu kami sampaikan bahwa sesuai dengan surat kami kepada para camat dan para kepala desa di wilayah kejadian bencana alam di 16 kecamatan, kami telah memerintahkan agar warga masyarakat untuk segera secara bertahap kembali ke rumahnya masing-masing. Namun tentunya rumahnya yang tidak berbahaya. Kemudian juga untuk rumah-rumah yang mengalami rusak ringan, rusak sedang, ini pun dipersilahkan untuk segera melihat kondisi-kondisi rumahnya dan melakukan perbaikan. Namun saya berharap khususnya yang akan diperbaiki ringan maupun sedang kiranya sudah di-asesmen oleh tim yang saat ini sedang bergerak di lapangan. Kemudian juga kerugian material sampai dengan hari Rabu tanggal 30 bulan 11 pukul
15.00 sudah terverifikasi sejumlah 17.864 rumah dengan rincian sebagai berikut. Rumah rusak berat sebanyak 4.376. Rumah rusak sedang sebanyak 5.306. Rumah rusak ringan sebanyak 8.182. Sehingga jumlah keseluruhan sejumlah 17.864 rumah. Kemudian infrastruktur yang rusak ini masih tetap seperti hari kemarin, sekolah 511, tempat ibadah 150, paskes 14, gedung atau kantor 17. Kemudian juga yang selanjutnya, perkembangan giat harian informasi manajemen posko darurat, sistem pendistribusian logistik. Pertama, pendistribusian logistik untuk menjangkau wilayah dengan kondisi sulit masih dilakukan dengan kendaraan roda 2. Operasional dapur umum sebanyak 18 unit yang dioperasikan oleh Dinas Sosial beserta tim relawan-relawan dari kabupaten kota di Jawa Barat. Kemudian penambahan 150 bilik MCK untuk pos-pos pengungsian terpusat yang sebelumnya terpasang 47 MCK di beberapa titik. Kemudian juga dalam kesempatan yang berbagai ini kami ingin menyampaikan pada warga masyarakat atau relawan atau donasi-donasi yang saat ini telah, sedang, dan akan diberikan kepada korban bencana alam, saya menghimbau untuk penyaluran donasi bantuan dipersilahkan menghubungi posko-posko kami yang ada di pemerintah daerah, juga di Polres Cianjur, dan juga di Kodim 0608 Cianjur. Sehingga penyampaian secara pribadi organisasi lembaga tidak langsung ke lokasi bencana alam. Sebagai evaluasi kami di lapangan, sekarang pembagian bantuan-bantuan tidak merata. Ada di posko-posko penumpukan bantuan. Ada juga di posko yang di dalam tidak optimal menerima bantuan-bantuan tersebut. Sehingga seandainya bantuan-bantuan yang akan diberikan dipusatkan yang saya sebutkan tadi, insya Allah warga masyarakat akan merata. Kemudian juga ada isu-isu hoax di dalam medsos. Ini perlu kami klarifikasi bahwa di situ disampaikan warga Cianjur tidak membutuhkan bantuan. Alhamdulillah kemarin sudah disampaikan oleh Pak Kapolres juga, dan saya tegaskan masyarakat Cianjur masih tetap membutuhkan bantuan-bantuan, bukan sekarang saja, ke depan, sampai dengan masyarakat berpenghasilan stabil dan ekonomi juga bisa tumbuh kembali, dan recovery juga bisa terselesaikan. Kemudian yang selanjutnya, untuk relokasi yang saat ini telah dilakukan, yaitu di Desa Sirnagali, Kecamatan Cilaku, Kementerian PUTR saat ini sudah action, sudah dilakukan cat and fill. Mudah-mudahan dalam waktu dekat Kementerian PU bisa membuat rumah percontohan
yang akan dibangun di lokasi tersebut. Adapun data-data yang akan menempati tempat relokasi, saat ini kami masih menunggu tim asesmen dan juga menunggu dari BMKG daerah mana-mana saja yang tidak diperkenankan untuk membangun kembali rumah hunian. Insya Allah kalau sudah ada, kami akan dibuatkan SK penempatan minimal yang di Desa Sirnagali untuk 200 unit. Kemudian yang selanjutnya, kondisi kegempaan di beberapa hari ini sebelum BMKG merilis kegempaan telah melemah. Namun di hari ini telah terjadi gempa susulan jam 7.53 waktu Indonesia bagian Barat dengan magnitudo 3,5 skala Richter. Mungkin nanti lebih jelasnya akan disampaikan oleh pihak BMKG. Itu saja mungkin yang dapat kami sampaikan di hari ini, dan selanjutnya nanti oleh moderator akan diatur pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan kepada kami Perkominda, termasuk dari Basarnas dan juga dari BMKG. Tunuhun, mohon maaf apabila kekurangan, ditutup politik wahidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Pak Bupati. Sebelum ditutup, kami persilahkan tiga penanya ya dari wartawan. Sebentar dulu, 3 penanya yang nanti akan langsung dijawab oleh narasumber yang hadir pada kesempatan ini. Silakan penanya yang pertama, yang pakai baju merah, silakan dulu. Usulan ini sudah dipastikan diperpanjang atau seperti apa? Penegasan saja Pak. Terus yang kedua, dari tiga lokasi relokasi, salah satunya di Sirnagali itu dekat TPA Pak. Nah itu apakah bakal dipertimbangkan tetap di sana atau seperti apa? Karena kalau melihat Cimahi kan kasus dekat TPA itu khawatirnya malah jadi bencana lagi Pak, seperti Cimahi gitu. Itu Pak, terima kasih. Silakan. Satu-satu ya, satu-satu jawab dulu ya. Baik, yang pertama usulan perpanjangan sudah saya tantangani selama 3 hari mulai hari Kamis tanggal 1 Desember sampai dengan tanggal 3 Desember. Tapi saya tegaskan, kalau besok 12 orang ketemu, perpanjangan dihentikan. Ya. Tapi kalau misalkan 1 hari belum ketemu, 2 hari, nah sampai dengan 3 hari. Nanti 3 hari ke sana kita pikirkan kembali ya. Kemudian juga untuk lokasi yang berada di Sirnagali, Desa Sirnagali, Kecamatan Cilaku, itu memang dekat TPA Pasisembung, dan TPA Pasisembung ke depan akan kita alihkan ke Kecamatan Cikalong Kulon. Ini posisinya beda dengan Cimahi ya. Cimahi itu lokasinya ada di bawah, TPA ada di atas. Ini berjauhan. Dan ini diapit oleh Dinas Lingkungan Hidup dengan Sekolah Pertanian. Dan ini menghadap jalan semuanya, relatif aman. Dan ini sudah mendapat rekomendasi dari BMKG. Ya. Sehingga aman, tidak akan terjadi longsor dari timbunan-timbunan sampah. Karena lokasinya berjauhan, aman gitu ya. Adapun agak bau dikit, insya Allah ke depan akan dialihkan ke Kecamatan Cikalong Kulon. Dan di depannya pun itu kan ada perumahan. Di depan yang akan dibangun ini sekarang ada perumahan-perumahan masyarakat. Oke, terima kasih. Silakan penanya kedua ya. Oh silakan. Pak, saya Bayu dari Radar Cianjur Pak.
Izin bertanya Pak, mengenai eks lokasi longsor nantinya bakal gimana Pak? Apakah steril dari bangunan gitu Pak? Terima kasih Kang Bayu dari Radar Cianjur. Untuk lokasi longsor yang lokasi di dekat Sinta maupun Cijedil maupun lokasi 2 yang arah ke Mangunkerta. Itu direkomendasikan sama sekali tidak boleh dibangun kembali karena tempatnya di lereng dan membahayakan, ya. Sekali lagi tidak boleh dibangun kembali. Oke. Dan kemungkinan besar itu yang akan mendapat prioritas pertama untuk direlokasi rumahnya ke Desa Sirnagali. Penanya terakhir, silakan. Ya, dari Kompas, Tommy. Yang pertama saya menanyakan kepada Basarnas, mengingat masih ada jenazah yang masih ini, statusnya apakah ditambah atau bagaimana? Yang kedua untuk BMKG, mengingat masih ada gempa susulan dan di lokasi titik gempa juga masih ada longsor-longsor dikit, bagaimana rekayasanya untuk supaya mengamankan lokasi? Yang ketiga, karena ini sudah terlalu lama, di pengungsian di seluruh panjang jalan alternatif itu dipenuhi anak-anak minta duit. Ini harus diwaspadi ataukah ini memang dari pengungsi atau ada oknum-oknum lain memanfaatkan? Ini bagaimana? Terima kasih. Baik, terima kasih. Langsung saya jawab saja bahwa sebenarnya usulan permohonan dari Pak Bupati itu hanya syarat administrasi, tetapi sebenarnya kami memang sudah mempersiapkan untuk perpanjangan ini karena kami sangat menyadari bahwa masih sangat banyak saudara-saudara kita yang belum kita temukan, sehingga pasti kami perpanjang. Segala daya dan upaya kami akan kami turunkan, segala seluruh sumber daya yang kita miliki di sini akan kami maksimalkan untuk semaksimal mungkin bisa menemukan korban-korban ini. Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk dari BMKG terkait dengan pertanyaan untuk lokasi yang berpotensi longsor ataupun dampak dari aspek getaran, tentunya kami menghimbau termasuk korelasinya dengan rilis sebelumnya terkait dengan masuk ke rumah yang kondisinya masih baik. Intinya di situ adalah bahwa semua dipastikan terhadap aspek getaran yang memungkinkan karena adanya gempa susulan itu untuk dijauhi gitu. Kalau misalkan di luar potensi longsor dan atau mekanisme alam yang lain yang berkorelasi dengan adanya dampak dari getaran, ya tentunya di situ perlu untuk dijauhi. Dan untuk yang di rumah, di situ tentunya ditata kembali beberapa objek atau benda yang di situ sensitif terhadap suatu getaran walaupun kecil, seperti getaran susulan beberapa yang magnitudo 3, itu tentunya perlu ditata untuk bagaimana nanti ketika mengambil langkah evakuasi keluar itu akan lebih mudah dan tertata. Mungkin itu yang dari BMKG. Terima kasih. Ya, terkait dengan adanya informasi-informasi permintaan donasi yang ada di jalan-jalan, memang ini sudah kita terima laporan-laporannya dan sudah kita tindak-lanjuti dengan melaksanakan patroli di lokasi-lokasi akses menuju tempat yang terjadinya ada penampungan masyarakat. Ini terus kita lakukan nanti konsisten dengan juga akan ada melibatkan dari Satpol PP. Saya sudah bicara dengan Pak Bupati, jadi nanti kita akan bergerak bersama Polri, pemerintah daerah juga nanti dibantu oleh TNI untuk menertibkan juga potensi-potensi gangguan yang lain. Kita saja nanti ada hal-hal yang lain yang ditemukan karena memang ini ada juga tenda-tenda liar yang bukan indikasi, bukan juga warga, bisa saja ini terjadi dan memungkinkan, sehingga ini kita lakukan antisipasi agar penyaluran bantuan bisa tepat sasaran, kemudian juga tidak ada hoax-hoax yang berkembang juga. Ini juga hal-hal yang perlu nanti kita tuntaskan agar masyarakat bisa tenang, yang juga memberikan donasi juga bisa merasa nyaman dan tersalurkan dengan baik. Saya kira itu. Terima kasih.
Cukup Pak Bupati. Terima kasih teman-teman dari media massa, para wartawan yang saya hormati, saya banggakan. Juga terima kasih kepada Pak Bupati yang telah hadir pada sore hari ini, kepada Kepala Basarnas Provinsi, kepada Pak Kapolres, Pak Dandim, Kepala BMKG. Alhamdulillah hari ini kita masih bisa hadir, bisa masih dikasih kekuatan kesehatan. Dan mudah-mudahan ini semua jadi hikmah dan ibadah untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.